dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Usai viral di layar lebar, kasus kematian Vina, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki kembali diusut polisi. Meski telah menangkap dan menetapkan 8 orang pelaku sebagai terpidana, namun babak baru mengusut kasus pembunuhan Vina kembali dibuka. 8 tahun berlalu, 3 terduga pelaku yang telah disebar dalam daftar pencarian orang kini diburu polisi. Pagi itu, kantor polisi Polda Jawa Barat nampak beraktivitas seperti biasanya. Namun siapa sangka, dalam hitungan hari, mata publik kembali tertuju atas temuan baru kasus pembunuhan Vina. Rabu pagi menjelang siang, Kepolisian Polda Jawa Barat merilis temuannya. 1 orang buronan yang menjadi daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina ditangkap. Ditkrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan. Peggy alias Perong atau Peggy Setiawan, berdasarkan keterangan polisi, dalam pelariannya selama 8 tahun, terduga pelaku Peggy menyamar sebagai pekerja bangunan. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Lantas, siapakah Peggy alias Perong, buronan terduga pelaku yang ditangkap polisi? Inilah sosok Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan yang dibenarkan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, saat kami konfirmasi. Untuk mengetahui sosok Peggy alias Perong, kami mencoba menelusuri keberadaan rumah Peggy. Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan dari daftar pencarian orang yang dirilis polisi diketahui merupakan warga Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun setelah ditelusuri, lokasi rumah Peggy berbeda dengan alamat yang telah dirilis polisi. Terletak di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Inilah rumah Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan berada. Dan dari hasil penelusuran kami saat itu, rumah Peggy ternyata tak jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kini saya sudah berada di Jembatan Talun yang merupakan tempat kejadian perkara di mana jasad dari Vina dan juga Eki ini ditemukan. Jarak dari rumah Peggy menuju Jembatan Talun ini hanya sekitar 400 meter saja. Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan diketahui merupakan salah satu buronan daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pembunuhan Vina yang dirilis polisi. Dalam DPO yang disebar, polisi tidak mencantumkan foto, hanya ada ciri-ciri yang dinilai merupakan sosok dari pelaku. Lalu bagaimana polisi yakin jika yang ditangkap ini adalah Peggy sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Kalau terkait dengan DPO yang saat ini nanti akan kami jelaskan, ya, akan kami jelaskan secara transparan, secara terang-benderang. Ya, tentunya kami akan buka bagaimana proses penyidikan ini selanjutnya sehingga mengungkap kasus Saudara Peggy yang kami duga sebagai salah satu pelaku, termasuk peran dari yang bersangkutan. Apakah hanya turut serta melakukan? Apakah yang bersangkutan sebagai intellectual dader, ya, sebagai otak, dan bagaimana persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain? Usai dilakukan penangkapan, rumah Peggy yang berlokasi di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digeledah polisi.
Dari hasil penggeledahan itu, sejumlah alat bukti dan keluarga Peggy diamankan untuk dimintai keterangan. Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan, satu buronan yang digadang-gadang polisi dalam daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih, Vina dan Eki, kini telah ditangkap polisi. Lantas, apakah tertangkapnya Peggy menjadi pembuka tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki? Egi itu ciri-cirinya tuh orangnya putih, rambutnya merah, terus beda lah sama anak saya. Anak saya kan hitam dekil, anak bodi bangunan jelek, tapi kok anak saya yang dituduh sebagai pelaku utama. Udah kita bahas sedikit, katanya ayahnya Eki nggak merespon chat ya sampai saat ini. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk menghubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Otman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri. Ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu Pak, itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, maksud kita mau paksa begitu. Bisa, asal berani menghadapi apapun. Tapi kalau Bunda melihat masih panjang perjalanan, harus ada keberanian ya. Memang kalau sebagai orang tua ya harus menyerahkanlah anaknya. Kalau tidak menyerahkan, kesan tidak jujur, akan menghantui itu selamanya. Tapi ingat, karma itu akan berjalan. Isinya adalah di Linda, kalau Linda ketangkep akan selesai itu. Di Bogor ya, Bogor Selatan. Di Bogor Selatan ya. Yang dialami Linda itu sekarang dia yang jelas takut ya, takut, dan dia merasa dihantui terus dengan Vina, ketakutan terus. Anggota geng motor. Namaku Vina Dewi Arsita, lebih dikenal dengan sebutan Vina Cirebon. Inilah kisahku. Aku kekasih dari Muhammad Rizky alias Eki yang sama-sama berusia 16 tahun. Pada 28 Agustus 2016, aku dan Eki ditemukan tewas di Jalan Layang Talun, Cirebon. Pihak kepolisian menduga kami meninggal karena kecelakaan. Namun, dengan merasuki sahabatku, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa aku meninggal karena dibunuh. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada pukul 10 malam, aku, Eki, dan temanku melintas dengan sepeda motor di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat melewati SMPN 11 Cirebon, tiba-tiba kami dilempari batu oleh geng motor Moonraker. Anggota geng tersebut terdapat teman Eki yang bernama Egi. Kemudian mereka pun mengejar kami. Rombongan kami pun berpencar. Pada akhirnya, saat di Jalan Layang Talun, motor kami dihantam hingga kami terjatuh. Di saat itulah kami dipukuli. Lalu aku dan Eki dibawa ke sebuah jalan yang ada di depan SMPN 11 Cirebon. Di sana kami dianiaya hingga Eki merenggang nyawa. Sedangkan aku dianiaya dan diperkaos oleh mereka bergantian hingga tewas. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, mereka meletakkan kami kembali di Jalan Layang Talun begitu saja. Mendapatkan informasi tersebut, 8 dari 11 orang pelaku ditangkap polisi dan 3 lainnya termasuk Egi masih buron. Atas perbuatannya, salah satu pelaku divonis 8 tahun penjara dan 7 pelaku lainnya divonis penjara seumur hidup.